mau ajak lo ke sebuah kampung di pedalaman Banten. Namanya Lewi Damar. Suasananya masih adem, meski udah masuk tahun 2025. Jalanan desa ini masih didominasi aspal retak yang kadang kalah sama akar pohon di pinggir jalan. Di kiri kanan, hamparan sawah terbentang sejauh mata memandang. Di bingkai pepohonan kelapa yang sesekali melambai di terpa angin. Pagi di sini punya aroma khas. Wangi tanah basah bercampur kabut tipis yang pelan-pelan terangkat saat matahari mulai naik. Di tengah kampung itu, ada sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan cat pudar, Soto Bu Jojo. Warungnya nggak pernah sepi, apalagi di pagi hari. Asap kuah kaldu yang mengepul dari panci besar selalu jadi panggilan buat warga sekitar. Dan buat tukang ojek yang mangkal di pangkalan depan warung itu. Nah, disinilah kita kenalan sama Mila. Perempuan 24 tahun, anak yatim yang tinggal sama ibunya, Bu Jojo. Mila ini bisa dibilang paket komplit. Rambut hitam panjang, kulit kuning langsat, tubuh bohai semok yang bikin mata lelaki nggak bisa ngedip. Tapi, Mila juga terkenal judes. Bukan judes yang nyakitin hati, tapi judes yang bikin cowok-cowok mikir 2 kali sebelum coba deketin. Setiap pagi Mila udah standby di dapur warung. Tangannya cekatan, nyiapin potongan daging ayam, menata irisan seledri, sampai nyidukin kuah kaldu panas yang wangi gurihnya nyelekit hidung. Kadang kalau ada pelanggan yang lama milih, Mila cuma nyeletuk ketus. Soto cuma 1 macem, mau nggak? Kalau nggak mau ya minggir, banyak yang nunggu. Dan anehnya, bukannya tersinggung, pelanggan malah makin suka mampir. Bu Jojo, ibunya, beda 180 derajat. Orangnya ramah, halus, dan selalu lempar senyum ke siapa aja. Dialah yang menjaga hubungan baik dengan para tetangga dan pelanggan. Sementara Mila, meski judes, selalu jadi magnet warung itu. Magnet yang bikin banyak laki-laki betah nongkrong lama-lama. Siang di Lewi Damar biasanya sepi. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing. Jalanan cuma diisi suara serangga dan sesekali motor lewat. Tapi warung Bu Jojo tetap buka sampai sore, karena pembelinya nggak cuma orang kampung. Kadang ada juga pengunjung dari luar daerah yang sengaja mampir cuma buat nyicipin sotonyi yang katanya resep turun-temurun. Di balik rutinitas itu, hidup Mila terlihat biasa-biasa aja. Bangun pagi, bantuin di warung, istirahat sebentar, lalu lanjut kerja sampai warung tutup. Tapi tanpa disadari, sorot mata orang-orang di sekitarnya seringkali lebih lama dari yang seharusnya. Entah kagum, entah ada maksud lain. Dan di sebuah kampung kecil yang kelihatannya tenang kayak Lewi Damar ini, lo harus tahu, kadang bukan cuma angin yang berhembus diam-diam. Ada hal-hal lain yang bergerak tanpa suara, mengintai dari kejauhan. Namanya Dodi, anak kampung sini juga. Umurnya beda tipis sama Mila. Dan mereka sebenarnya teman kecil. Dulu pernah main bareng waktu bocah. Tapi hubungan mereka udah lama renggang. Dodi ini tipe cowok yang so akrab, suka godain cewek, tapi kalau udah ditolak, suka baper. Pas Mila mau lewat, Dodi senyum nyebar sambil nyeletuk. Wih, cantik amat siang-siang begini mau kemana? Jangan-jangan mau nyari jodoh ya? Mila langsung berhenti sebentar. Ngeliatin Dodi dari ujung kaki sampai kepala, terus dia meludah ke tanah tepat di dekat kaki Dodi. Nggak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Cuma tatapan dingin yang bilang, jangan ganggu gue. Dodi cuma senyir kecut, tapi di dalam hatinya ada rasa panas yang mulai nyala. Hari-hari berikutnya Dodi makin sering muncul di sekitar warung soto Bu Jojo. Kadang cuma beli segelas teh, kadang pura-pura lewat. Tiap kali lihat Mila, dia selalu berusaha godain. Tapi Mila nggak pernah ngasih reaksi lebih dari tatapan sinis atau diam 1000 bahasa. Sampai suatu malam, sekitar jam 9, Mila keluar rumah sendirian. Dia mau beli bumbu yang kelupaan di warung kecil dekat ujung gang. Jalanan kampung udah gelap, cuma ditemani cahaya lampu kuning yang temaram dari tiang listrik. Angin malam berhembus pelan, bikin dedaunan kelapa berdesir. Pas Mila udah separuh jalan, dari arah belakang ada suara langkah cepat. Sebelum dia sempat nengok, tiba-tiba
sepasang tangan nyekap pinggangnya dari belakang. Mila kaget, jantungnya langsung lompat ke tenggorokan. Suara berat yang dia kenal berbisik di telinganya. "Lo mau gak jadi pacar gue, Mila? Gue kan temen lo dari kecil. Lo tahu sendiri, gue orangnya baik." Bau nafas bercampur aroma rokok kretek menusuk hidungnya. Mila langsung murka. Dia nyabut diri dari pelukan Dodi, lalu prak! Tangannya melandang keras di pipi Dodi, diikuti ludah yang kali ini tepat melandang di mukanya. "Lo gila ya, Di?" teriak Mila sambil mendorong tubuh Dodi dengan kasar. Dodi mundur selangkah, mukanya merah. Bukan cuma karena tamparan, tapi juga rasa malu yang ditelan bulat-bulat. Tatapannya berubah. Ada kilat kebencian yang Mila gak pernah lihat sebelumnya. Malam itu, Mila pergi meninggalkan Dodi begitu saja, tanpa sadar kalau sejak detik itu, hati seorang lelaki udah retak. Dan retakan itu, kalau diisi sama dendam, bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah dia bayangkan. Sejak malam kejadian itu, Dodi kayak hilang ditelan bumi. Gak nongol di warung, gak kelihatan nongkrong di pos ronda, bahkan di jalan pun gak pernah kelihatan. Mila pikir mungkin cowok itu malu atau tersinggung. Baguslah, bisa hidup tenang tanpa gangguan lagi. Tapi ketenangan itu cuma bertahan beberapa hari. Pagi itu, Mila lagi nyapu halaman. Tiba-tiba perut bagian bawahnya nyeri banget, mules sampai bikin napasnya terputus-putus. Dia sempat jongkok sambil nahan sakit, keringat dingin mulai netes di pelipis. Pikiran pertama yang muncul, oh mungkin mau haid. Dia buru-buru ke kamar mandi, tapi pas ngecek, nggak ada darah, nggak ada flek. Cuma rasa mulasnya yang kayak diremas dari dalam. Setelah agak reda, Mila cuma geleng-geleng kepala dan balik beresin kerjaannya. Besoknya, rasa sakit itu datang lagi. Kali ini lebih parah. Perut bagian bawah seperti diremas-remas, lalu menjalar sampai ke area kewanitaan. Mila ngerasa nggak nyaman. Akhirnya dia periksa ke kamar mandi lagi. Dan di situ, dia lihat ada cairan keputihan kental dengan bau anyir yang menusuk hidung sampai bikin mual. Mila langsung panik. Dia nggak pernah sekalipun ngalamin hal kayak gini sebelumnya. Buru-buru dia cerita ke ibunya, Bu Jojo. Tapi ibunya cuma bilang, paling cuma masuk angin dalam. Nanti sore kita beli sirih, bikin ramuan biar reda. Malamnya sakit itu makin jadi. Rasa nyerinya turun ke bawah, persis di area kewanitaan. Dan kali ini sensasinya bukan cuma nyeri biasa. Mila ngerasa kayak ada yang ngetok-ngetok dari dalam, berulang-ulang. Setiap gelombang rasa sakit datang, dia sampai meringis dan memeluk bantal erat-erat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Paginya Mila udah gak kuat lagi. Dia bilang ke ibunya, dan kali ini Bu Jojo langsung ngajak ke puskesmas. Dokternya memeriksa sebentar, cuma bilang, keputihannya memang ada, tapi gak ada tanda infeksi serius. Minum obat ini, nanti hilang. Mila keluar dari puskesmas dengan perasaan kosong. Resep di tangannya gak bisa ngusir rasa takut yang mulai mengendap di pikirannya. Karena jauh di dalam hati, dia tahu sakit ini gak wajar. Sakit yang udah seminggu lebih bikin Mila meringis akhirnya hilang juga. Gak ada lagi nyeri di bawah, gak ada rasa perih, semua kembali normal. Mila mulai bisa senyum lagi di warung, melayani pembeli kayak biasa. Tapi di minggu kedua, hal aneh mulai datang. Malam itu, Mila tertidur pulas di kamarnya. Di tengah lelapnya, tiba-tiba dia menemukan dirinya berdiri di jalan kampung yang sunyi. Dari ujung jalan, ada sosok yang melangkah mendekat. Dan itu Dodi. Tapi bukan Dodi yang biasanya dia kenal. Bukan yang berambut awut-awutan, bukan yang kulitnya kusam. Ini Dodi dengan wajah bersih, mata teduh, senyum menawan, persis cowok-cowok di iklan sabun. Anehnya, di dalam mimpi itu Mila ngerasa jatuh hati. Dia gak lagi kesel atau ilfil. Sebaliknya, ada rasa hangat yang nyebar di dadanya. Mereka ngobrol, ketawa, sampai akhirnya mimpi itu berakhir begitu saja. Besoknya, mimpi itu datang lagi, dan lagi-lagi Dodi terlihat sempurna. Bicaranya halus, sikapnya manis, bahkan cara dia menatap bikin Mila deg-degan. Entah kenapa, setiap kali bangun perasaan itu kebawa sampai siang. Malam ketiga, mimpi itu berubah. Dodi gak cuma ngajak ngobrol, dia mulai mendekat lebih dekat. Tangannya menyentuh lembut bahu Mila, lalu menelusur turun.
Mila nggak menolak. Justru ada rasa nyaman yang bikin dia lupa segalanya. Sentuhan itu semakin berani, tubuh mereka semakin rapat, napas mereka memburu. Sampai akhirnya di puncak kehangatan itu, Mila mengerang panjang, tubuhnya menegang lalu terkulai lemas. Dia terbangun dengan napas tersengal dan menyadari dia baru saja mimpi basah. Sejak malam itu, mimpi serupa datang tiap malam selama seminggu penuh. Semuanya selalu berakhir dengan cara yang sama. Mila bangun dengan tubuh lemas, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan rasa rindu yang gak bisa dia jelasin. Minggu berikutnya, perubahan itu mulai dikelihatan di dunia nyata. Mila jadi sering bengong di warung, tangannya berhenti di atas cobek, pandangannya kosong mengarah ke jalan seakan menunggu seseorang lewat. Bu Jujur yang lagi ngeracik soto sampai heran. "Mil, kamu kenapa kayak gelisah gitu?" Mila tersenyum tipis tapi matanya masih mencari-cari. "Enggak Bu, aku lagi nyari si Dodi. Kok nggak pernah kelihatan ya? Aku kangen." Ucapan itu membuat tangan Bu Jojo yang sedang mengiris daun bawang terhenti. Wajahnya tegang, tatapannya tajam ke arah anaknya. Karena dia tahu itu bukan kata-kata yang pernah keluar dari mulut Mila sebelumnya. Masuk minggu ketiga, Mila udah kayak orang lain. Hampir tiap hari, kalimat yang keluar dari mulutnya cuma satu. Nanya soal Dodi. "Bu, si Dodi kemana ya? Aku mau main ke rumahnya mau ketemu dia." Bu Jojo yang lagi nyapu langsung menatap tajam. "Jangan Mil, udah gak usah." Tapi besoknya, Mila ngomong lagi. Bahkan di warung sambil ngulek sambel, bibirnya nyebut nama Dodi berkali-kali, seolah itu mantra. Tiap ada pembeli yang lewat, matanya melirik ke arah jalan, berharap cowok itu muncul. Malam terakhir minggu ketiga, suasana rumah tiba-tiba panas. Mila duduk di ruang tamu, wajahnya serius, matanya merah karena kurang tidur. "Bu, aku mau ketemu Dodi. Pokoknya aku harus ketemu sama dia." Bu Jojo langsung menaruh kain lap di meja, nadanya meninggi. "Apa-apaan kamu Mila? Kamu udah gila?" Mila menatap ibunya, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. "Iya, aku udah gila. Aku tergila-gila sama Dodi dan pokoknya aku harus kawin sama dia." Kalimat itu seperti petir menyambar telinga Bu Jojo. Tanpa pikir panjang, tangannya mendarat keras di pipi anaknya. Suara tamparan itu menggema di ruangan. Mila terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu berlari masuk ke kamar sambil menangis terseduh-seduh. Besoknya, minggu keempat dimulai. Tapi Mila bukan lagi Mila yang kemarin. Dia duduk di kursi panjang depan warung dengan pandangan kosong. Tangannya diam di pangkuan, tubuhnya lunglai, bahkan senyum pun tidak keluar. Seakan hidupnya udah direbut sesuatu. Bu Jojo gak tahan, hatinya panas campur takut. Akhirnya, dia memutuskan buat silaturahmi ke rumah Dodi. Dia berharap bisa nemuin jawabannya di sana. Sesampainya di rumah itu, dia disambut bapak dan ibu Dodi. Dengan suara berat, Bu Jojo bertanya, "Pak, Bu, Dodi kemana ya? Kok akhir-akhir ini gak pernah kelihatan?" Ibunya Dodi menjawab sambil sedikit bingung. "Loh, Dodi udah lama keluar kota. Memangnya kenapa?" Bu Jojo gak tahan lagi. Dia menatap kedua orang itu dalam-dalam. "Terus terang Pak, Bu, anak saya sakit aneh. Dan kayaknya Dodi lah penyebabnya." Kalimat itu bikin suasana langsung berubah. Kedua orang tua Dodi tersentak, lalu wajah mereka merah menahan amarah. "Apa maksud ibu ngomong begitu? Jangan fitnah anak saya!" bentak bapaknya Dodi. Seketika, nada suara berubah jadi teriakan. Mereka gak mau dengar penjelasan lebih jauh. Pintu rumah dibuka lebar dan Bu Jojo diusir tanpa ampun. Bu Jojo pulang dengan dada sesak. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan entah kenapa, di langkah-langkah kakinya ada rasa kalau semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Begitu pulang dari rumah Dodi, Bu Jojo langsung masuk ke kamar Mila. Dan disitulah dia terdiam lama. Anaknya duduk di pojok ranjang, rambut acak-acakan, wajah berminyak, tubuh kotor seperti udah berhari-hari gak kena air.
Bibirnya senyum-senyum sendiri, matanya kosong, tapi sesekali berbinar aneh. Kadang mulutnya komat-kamit, kadang tertawa cekikikan, lalu tiba-tiba berteriak nyaring tanpa alasan. Buat Bu Jojo, itu udah cukup jelas. Mila gila. Hari itu genap sebulan sejak gangguan aneh mulai menimpa Mila. Dan sekarang, anak gadisnya udah bukan lagi gadis ceria yang dulu. Bu Jojo cuma bisa nangis di dapur. Air matanya netes ke lantai, pikirannya dipenuhi satu nama, Dodi. Ini pasti kerjaan dia. Dia pasti udah pakai guna-guna, pelet atau teluh buat nyikat Mila. Hari-hari berikutnya, kelakuan Mila makin di luar akal sehat. Pernah, tengah malam, dia kabur dari rumah cuma pakai kutang sama cangcut. Lari keliling kampung sambil ketawa-ketawa sampai bikin warga keluar rumah. Ada yang teriak, ada yang kesian, tapi semua sepakat. Ini anak udah kena sesuatu yang gak wajar. Salah satu warga, Pak Thohir, merasa iba. Dia tahu Bu Jojo sendirian ngurus anaknya yang sekarang lebih mirip orang kesurupan tiap hari. Bu, coba bawa Mila ke orang pintar, jangan didiemin. Kalau mau, saya tahu satu orang, namanya Emak Oyen. Rumahnya di ujung desa sebelah. Saran itu langsung nyangkut di kepala Bu Jojo. Emak Oyen katanya punya mata batin yang kuat, bisa lihat penyebab penyakit gaib, dan terkenal nggak main-main kalau udah berhadapan sama pelet atau teluh. Dengan hati yang udah campur aduk antara putus asa dan sedikit harapan, Bu Jojo mulai siapin diri. Dia nggak tahu apa yang bakal dia hadapin. Tapi satu hal pasti, dia harus nyelamatin Mila, apapun caranya. Hari itu juga, tanpa banyak pikir panjang, Bu Jojo narik tangan Mila yang lagi bengong di pojokan rumah. Dengan alamat yang dikasih Pak Thohir, mereka naik angkot tua, lanjut jalan kaki masuk ke gang sempit yang becek. Di ujung gang berdiri sebuah rumah sederhana. Dindingnya bata merah setengah jadi, atapnya sengkaratan, pekarangannya ditumbuhi rumput liar. Di depannya ada pintu kayu kusam yang udah miring. Bu Jojo mengetok pelan. "Assalamualaikum." Dari dalam terdengar suara serak seorang perempuan tua sekitar umur 70-an. "Masuk, masuk. Duduk aja di kursi. Ada apa? Siapa kalian? Apa yang bisa saya bantu?" Baru aja Bu Jojo mau buka mulut, perempuan itu yang ternyata Emak Oyen udah langsung nyeletuk dengan nada tajam. "Ini teluh itil." Bu Jojo kaget. Apa Mak? Udah berapa hari anak muka gini?" "Udah 33 hari kayaknya Mak." Emak Oyen menatap tajam ke arah Mila yang cuma duduk bengong sambil senyum-senyum. Teluh itil. Ini teluh paling jahat dan paling memalukan. Si pengirimnya ngirim energi kotor biar korban tergila-gila sampai otaknya rusak. Korban bakal kehilangan rasa malu, jadi kayak binatang. Dan kalau nggak diobati, 7 hari lagi anakmu ini bakal gila selamanya. Bu Jojo kercekat. 7 hari lagi? Maksudnya? Yah, sekarang udah 33 hari. Kalau udah lewat 40 hari, nggak ada orang pintar di dunia ini yang bisa nyembuhin dia. Bu Jojo gemeter. "Terus, apa yang harus saya lakukan, Mak?" Emak Oyen menghela napas panjang. Suaranya berat. "Kalau mau anakmu sembuh, dia harus dikawinkan sama si pengirim teluh ini. Karena teluh ini cuma akan berhenti kalau korban jadi milik si pengirim. Kalau enggak, ya udah, siap-siap lihat anakmu seumur hidup kayak begini." Saat itu juga, hati Bu Jojo serasa diremas. Dia tahu ini berarti satu hal. Mila harus dikawinkan dengan Dodi. Tapi setelah semua yang Dodi lakuin, ibu mana yang ikhlas menyerahkan anaknya begitu saja? Di luar, angin sore berhembus pelan. Tapi di dalam hati Bu Jojo, badai mulai membesar. "Apa gak ada cara lain, Mak, yang bisa selamatin anak saya?" "Ada. Si pemilik dan pengirim teluh harus mati." Bu Jojo bengong. Nafasnya langsung berat. "Mati?" Emak Oyen mengangguk pelan. "Sekarang kamu pulang. Tunggu kedatangan pemuda itu. Biasanya dia bakal nampakin diri di akhir-akhir waktu, berharap kamu mau menikahkan Mila kepadanya. Saat itu datang,
Itu kesempatan kamu. Aku tanya sekarang, apa kamu sanggup? Bu Jojo menggenggam kain jariknya kencang, air matanya mulai jatuh. Saya sanggup, Mak. Apapun akan saya lakukan demi kesembuhan Mila. Ma Oyen tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu, biar si dukun teluh itil ini emak yang hadapi. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Bu Jojo penuh rencana gelap. Malam nanti, dia harus bikin Dodi masuk ke rumahnya. Harus ada alasan, jebakan, apapun yang bikin dia nggak curiga. Dan malam itu, benar saja batang hidung Dodi mulai kelihatan melintas di depan rumah Mila. Melihat Bu Jojo lagi duduk di teras, Dodi mulai basa-basi. Bu, Mila ada kan? Lagi ngapain Mila, Bu? Oh, Dodi, Mila ada kok. Sini masuk. Kamu dari mana saja nggak pernah kelihatan? Bu Jojo mencoba ramah. Itu, Mila ada di kamarnya. Mungkin lagi rebahan. Dari kemarin nanyain kamu terus loh. Mendengar Bu Jojo berkata demikian, Dodi pun berpikir, ini sih udah sinyal setuju dari Bu Jojo. Dodi pun langsung masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Bu Jojo. Begitu pintu rumah dikunci, jelep, jelep, jelep. Pisau sudah menembus leher Dodi sebanyak 3 kali. Dodi ambruk, darah berceceran di mana-mana. Tanpa teriak, tanpa sisa belas kasihan, jasad Dodi diseret dan dikubur di halaman belakang di bawah pohon mangga tua yang udah lama gak berbuah. Sementara itu, di tempat lain, Mak Oyen udah mulai ritualnya. Dia duduk bersila, mata terpejam sambil menghadapi bayangan hitam tinggi besar. Dukun teluh itil yang pernah dipanggil Dodi untuk menghancurkan Mila. Pertarungan jarak jauh itu brutal. Mantra-mantra dibalas mantra. Angin menderu, suara teriakan gaib menggema. Sampai akhirnya, satu teriakan panjang memecah malam. Tanda si dukun teluh itil itu tewas, lenyap jadi debu. Sejak malam itu, semuanya berubah. Mila bangun keesokan harinya dengan wajah segar, senyum manisnya kembali kayak dulu. Rambutnya udah rapi, badannya bersih, matanya bening tanpa sedikit pun bayangan kelam yang pernah menghantuinya. Bu Jojo sempat nanya pelan, Mila ingat nggak kejadian-kejadian kemarin? Tapi Mila cuma geleng pelan, sambil nyuap sarapan yang disiapin ibunya. Nggak ingat apa-apa, Bu. Emang kenapa? Bu Jojo cuma senyum. Senyum yang nyimpan rahasia kelam. Dia nggak mau anaknya tahu apa yang udah terjadi. Apalagi tentang darah dan dosa yang harus dia tanggung demi nyelamatin anaknya sendiri. Hari-hari berlalu, rumah itu kembali ramai sama tawa Mila. Bu Jojo masak di dapur, Mila nyapu halaman sambil nyanyi lagu-lagu lama. Seolah badai yang pernah datang hilang tanpa jejak. Tapi di lubuk hati Bu Jojo, dia tahu harga dari ketenangan ini mahal banget. Nyawa udah melayang, dosa udah menempel, dan rahasia ini bakal dia bawa sampai mati. Kadang, demi orang yang kita sayang, kita rela ngelakuin apapun, bahkan hal yang paling gelap sekalipun. Tapi ingat, setiap langkah punya konsekuensi. Guna-guna, teluh, atau pelet bukan cuma ngancurin korban, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Jangan pernah main-main sama ilmu hitam, karena sekali lu buka pintunya, lu gak akan pernah tahu makhluk apa yang ikut masuk. SDB RTEI undur diri dan salam misteri.